Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam syafaat malam ini. Tema di dalam syafaat malam ini, tak perlu menunggu. Kali ini kita akan belajar dari sebuah kisah nyata. Perhatikan foto-foto berikut ini. Siapa orang ini sampai dibuatkan patung dirinya? Konglomerat besar dari mana dia? Siapa orang ini sampai begitu banyak orang yang datang melayat dan berduka ketika ia meninggal dunia? Ini kisah nyata tentang orang yang bernama Bai Fangli. Kisahnya mulai tahun 1986 ketika ia pensiun dan ia kembali ke kampung halamannya di Provinsi Hebei di Tiongkok. Usianya tidak muda lagi, 74 tahun. Ketika Fangli ia mulai lagi bekerja, ia tidak betah cuma tinggal diam. Pekerjaan apa yang ia lakukan? Ia menjadi penarik beca di kotanya. Pekerjaannya ini tidak menghasilkan banyak uang. Bahkan Fangli termasuk ke dalam keluarga miskin yang tinggal di rumah atau lebih tepat gubuk yang sederhana. Pakaian yang dikenakannya pun pakaian yang lusuh. Bahkan kadang untuk makan, Fangli harus mencari sisa-sisa makanan di tempat sampah. Suatu hari, tanpa sengaja ia melihat seorang anak berusia 6-7 tahun yang sedang menawarkan jasa untuk membantu ibu-ibu mengangkat belanjaannya di pasar. Dan usai mengangkat barang-barang belanjaan, anak itu mendapat upah dari ibu-ibu yang ditolongnya. Namun yang membuat Bai Fangli heran adalah bahwa anak ini ia tetap memungut makanan, mencari makanan di tempat sampah untuk menjadi bahan makanan. Padahal dengan uang yang diterimanya mestinya ia bisa membeli makanan yang lebih layak untuk mengisi perutnya. Dan ketika ia ditanya, ternyata si anak tidak mau menggunakan, tidak mau mengganggu uang hasil jerih payahnya itu, karena ia mau menggunakan uang itu untuk makan kedua adiknya yang berusia 4 tahun dan 3 tahun, yang menunggu di gubuk di mana mereka tinggal. Ketiga anak ini yatim piatu. Mereka sehari-hari memenuhi kebutuhan hidup mereka sebagai pemulung. Bai Fangli kemudian mengantar anak itu ke tempat tinggalnya. Dan ketika melihat keadaan anak ini dengan kedua adiknya, hati Fangli tersentuh. Setelah itu, dia membawa ketiga anak itu ke yayasan yatim piatu, di mana di sana ada ratusan anak yang diasuh. Dan sejak itu, Bai Fangli mengikuti cara si anak. Ia tidak menghabiskan uang hasil mengayuh becanya untuk kebutuhannya sehari-hari, melainkan dikumpulkan untuk disumbangkan ke yayasan yatim piatu itu. Untuk makan, ia mencari dari sisa makanan di tempat sampah. Sejak tahun itulah Bai Fangli mulai menyumbang yayasan itu. Ia tidak pernah menuntut apa-apa dari yayasan itu. Ia juga tidak tahu siapa saja anak yang mendapatkan manfaat dari uang yang disumbangkannya itu. Pada tahun 2001, usianya mencapai 90 tahun. Dan ia datang ke yayasan itu
dengan tubuh ringkihnya. Ia mengatakan pada pengurus yayasan, kalau ia sudah tidak sanggup lagi mengayuh beca karena kesehatannya yang memburuk. Saat itu, dia membawa sumbangan terakhir sebesar 500 yuan. Dan dengan sumbangan yang terakhir itu, total keseluruhan, ternyata ia sudah menyumbang 350.000 yuan. Atau dalam kurs saat ini, setara dengan sekitar 738 juta rupiah. Anak Fang Li, Bai Jinfeng, baru tahu kalau selama ini ayahnya menyumbang ke yayasan tersebut. Tahun 2005, Bai Fang Li meninggal setelah terserang sakit kanker paru-paru. Itu riwayat Bai Fang Li. Saudara, apakah harus menunggu kaya raya dulu untuk bisa berbagi dengan orang lain? Apakah harus punya kedudukan tinggi baru bisa melakukan kebaikan, menolong sesama? Bai Fang Li, ia mendemonstrasikan bahwa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu adalah tidak perlu. Tak perlu menunggu. Tidak harus kaya terlebih dulu. Tidak perlu punya kedudukan tinggi dulu untuk bisa melakukan kebaikan, menjadi berkat, berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Mari kita melihat dari catatan di dalam surat 2 Korintus pasal 8. Saya membacakan beberapa ayat, mulai dari ayat yang pertama demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat 5, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara, firman Tuhan yang baru kita baca tadi adalah tulisan Rasul Paulus untuk mempersaksikan, memberikan testimoni tentang apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di Makedonia dalam kerinduan mereka untuk berbagi kasih, berbagi berkat, berbagi kehidupan. Apakah mereka jemaat-jemaat yang kaya? Tidak. Tegas dikatakan bahwa mereka pada saat itu mereka sedang dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Mereka sangat miskin. Tapi Paulus katakan mereka meluap dengan sukacita. Mereka kaya dengan kemurahan. Dan karena itu mereka memberi lebih dari apa yang menjadi kemampuan mereka. Melampaui apa yang Paulus harapkan. Apa yang mendorong mereka bisa menjadi seperti itu? Ayat 5 tadi mengatakan, karena mereka pertama-tama memberikan diri mereka kepada Allah. Kalau kita sudah rela, tulus, memberikan seluruh diri kita, seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka nominal tidak lagi menjadi permasalahan. Itu yang terjadi atas diri jemaat-jemaat Makedonia. Mereka sama seperti Bai Fang Li mengatakan, tak perlu menunggu untuk bisa menjadi saluran kasih dan berkat Tuhan. Mari kita pun jangan menunggu. Jangan menunggu sampai pandemi ini berlalu dan kembali situasi menjadi normal. Jangan menunggu sampai kita memiliki cukup banyak
dibandingkan dengan apa yang kita miliki sekarang. Berilah dirimu seperti apa ada padamu. Tuhan menolong kita. Amin. Kita bersyafaat. Saudara bisa perhatikan pokok-pokok yang ditayangkan dan kita bersama-sama mendoakannya. Mari kita berdoa. Pertama, kita bersyafaat, kita mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita, khususnya sepanjang minggu yang baru kita lalui ini. Yang kedua, mari kita mohon hikmat agar mampu mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan dan ada pada kita, entah besar atau kecil, entah banyak atau sedikit. Yang ketiga, mari kita mohon agar luapan syukur mewujud tulus dalam kerelaan untuk memberi diri menjadi saluran kasih dan berkat Tuhan bagi sesama. Yang keempat, kita juga terus mohon belas kasihan dan campur tangan Tuhan dalam berbagai upaya yang dilakukan di seluruh dunia untuk mengatasi pandemi COVID-19 dengan berbagai dampaknya. Mari kita juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang harus memikul beban berat karena ada anggotanya yang terpapar COVID-19 atau bahkan kehilangan anggota keluarga karena pandemi itu, dan juga keluarga-keluarga yang sedang mengalami tekanan berat dari aspek perekonomian. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu yang boleh kami alami sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini. Kami akan beristirahat, tangan kasih Tuhan yang tetap menopang dan menaungi kami. Besok kami boleh bangun dalam keadaan yang baik, kekuatan, kesegaran yang terbaru untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara, selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.